Ma yusri yusro. Jadi kalau ada kesusahan pasti ada kesenangan gitu. Kemudahan pasti ada kesenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sedang dalam kondisi sehat dan kuat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah kalau mengajar di Al-Hilal sudah memasuki 2 tahun dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah di Al-Hilal sejak tahun 2016. Kisaran 7 bulan. Saya udah hampir 3 tahun di Al-Hilal mengabdi dan mengajar sekitar 2 tahun 7 bulan kurang lebih. Alhamdulillah saya sudah dari tahun 2018 mengajar di sini, dan dulu saya juga sebagai santri Al-Hilal. Kemudian saya lanjut sekolah di SMA di Mancililin dan lanjut kuliah ke UIN. Setelah itu mengabdi lagi ke sini ke Al-Hilal. Alhamdulillah baru 7 bulan. Alhamdulillah di Al-Hilal itu semenjak kelas 5 SD, tetapi itu masih menjadi santri. Kalau mengajar itu kurang lebih dari kelas 10 SMA sampai sekarang alhamdulillah masih mengajar di Al-Hilal. Kalau misalkan anak-anak nurut gitu, terus mencapai targetnya, mungkin itu suatu kebanggaan juga. Tergantung anaknya gitu. Kalau misalkan anak-anak santri moodnya lagi baik, mungkin ke kitanya juga baik. Dunia anak-anak itu kan masih dunia bermain ya. Jadi kita bisa bermain sama mereka, bercanda sama mereka, Bisa berbaur, bisa bercanda bareng, tertawa bareng. Senang ya, diartikan senang ketika rihlah. Kalau saya rihlah paling semangat. Ketika suka itu kita saling bersama. Kita saling bersama dalam kegiatan itu bersama, belajar bersama, bahkan waktu mandi kita bersama. Maksudnya mandi bersama itu langsung kita bareng-bareng dalam satu waktu, bukan satu kamar mandi. Satu waktu, bareng-bareng, ngantri bareng. Akhirnya kan itu ngobrol bareng, lari pagi bareng. Akhirnya itu yang indah. Ada kebersamaan gitu ya? Iya, ada kebersamaan. Ketika itu mau hitungin ke atas ini, ketika mau menjelang maghrib, dan anak itu susah, dan saya kesel banget. Kesel mah pasti ada, namanya anak-anak lah, biasa kan, nggak semuanya tuh sama baik-baik semuanya, nggak bandel semuanya, ada aja pasti. Kesal sih pasti ada, cuman kalau marah insya Allah sih belum. Kalau sedikit teguran pasti, kalau misalkan anak-anak itu nggak nurut, nggak dengerin omongan apa yang kita omongkan, Pasti ada sedikit, nggak banyak gitu. Lebih banyak bahagianya berada dekat mereka. Kenapa sedikit? Karena mereka jarang-jarang ngambek gitu. Jadi yang kembali lagi ke yang tadi gitu. Kalau kita ngajarinnya bagus, kalau kita ngajarin ke anak-anaknya dengan baik gitu, pasti hasilnya juga akan baik. Jadi tergantung juga kitanya. Saya pernah membangunkan anak-anak. Waktu itu udah bolak-balik saya membangunkan dan anak tuh enggak bangun. Nah, sampai saya kesal, semua pakaian yang ada di lemari dan yang menggantung saya lempar-lemparin. Entah itu celana, entah itu baju, sampai celana dalam anak pun saya lemparkan. Ke orangnya? Ke santri yang susah bangun gitu. Sampai santri bangun kan, dan pas bangun gimana pas bangun? Dan bangun juga kan nggak terlalu dendam juga. Oh, Ustadz ini mah ngebangunin tehnya. Nah, di situ juga ada selingan canda tawa juga. Ustadz Yedi ini membangunkan pakai ini titit apa ge. Jadi
anak juga bangun tuh langsung cenghar gitu, nggak langsung ngantuk lagi. Jadi pas bangun langsung ada hiburan, nah langsung wudhu gitu. Kalau untuk itu ya pasti ada kesal dan marah ke anak-anak kadang gitu ya. Kadang ketika kita menerangkan lagi khusyuk-khusyuknya gitu kan, anak-anak ada yang ngobrol, ada yang heureuy gitu. Kalau masalah kesel, sebenarnya saya nggak kesel sama anak-anaknya, tapi yang nggak saya suka itu akhlaknya yang buruk, itu yang nggak suka saya. Contohnya apa kira-kira? Contohnya kalau kita lagi ngaji, lagi kegiatan tahfidz, itu ada yang tidur padahal dia belum nyetor. Nah, kamu belum nyetor, kau udah tidur gitu. Akhirnya berdiri pun tidur. Nah, suruh wudhu pun tidur, itu gimana ya? Doa dan harapan saya untuk anak-anak yatim Al-Hilal ini, semoga anak-anak ini menjadi generasi yang terbaik, menjadi akhlak yang berakhlakul karimah, dan semoga untuk tahun ini dan untuk tahun depannya lagi bisa ada yang khatam ataupun bisa semuanya, dan bisa lulus di Gontor ataupun ke Mesir dan semuanya sukses. Ya, harapannya semoga anak-anak yatim pesantren Al-Hilal bisa menjadi hafiz dan hafizah, dan bisa ada yang sukses ya, pokoknya lah intinya bisa menjadi penerus dari ustazah-ustazahnya juga gitu. Jangan sampai berhenti hanya di sini aja gitu. Banyak tentunya. Yang pertama, mereka semoga sukses lebih dari gurunya gitu. Semoga mereka yang mendapatkan beasiswa kemanapun, misalkan ke pesantren Gontor atau apa, semoga sukses selalu, belajarnya yang baik, dan udah aja sih. Mudah-mudahan santri-santri di pesantren Al-Hilal jadi anak yang soleh, membanggakan orang tuanya, yang ibunya, terutama juga ayahnya yang sudah meninggal dunia. Harapan saya untuk anak-anak yatim ialah pertama menjadikan anak yatim di Pondok Al-Hilal ini menjadi tahfidz Quran, dan untuk berikutnya menjadikan anak yatim di Al-Hilal ini menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak tuh bisa belajar dari kesalahan, bisa sadar dari apa yang telah ia lakukan, bisa memikirkan apa yang harus ia pikirkan itu. Pesan saya, semoga anak-anak santri yatim Al-Hilal di kemudian hari bisa bisa membawa keilmuan kepesantrenan Al-Hilalnya, baik itu di lingkungan mereka maupun di lingkungan yang lain. Dan mudah-mudahan bagi santri-santri yang memiliki cita-cita tinggi, baik itu bisa masuk pesantren Gontor ataupun bisa lanjut kuliah ke Al-Azhar, karena itu sudah menjadi tujuannya Al-Hilal. Mudah-mudahan ada yang diterima dan bisa mengamalkan segala ilmunya, dan yang paling utama adalah tetap selalu menjaga akhlakul karimah anak-anak santri.